Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Pendengar RRI Mataram, saatnya kelas on air RRI Mataram dibuka. Dan silakan untuk yang ingin menyimak penjelasan dari Bu Guru Nurlaili MPD yang sekarang sudah terhubung nih dengan kita. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Guru. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu Guru pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, langsung saja Dini persilakan Bu Guru untuk menjelaskan materi pelajaran kita untuk edisi pagi hari ini ya. Untuk pelajaran matematika ya Bu Guru ya. Iya Kak Titi. Iya, dan untuk edisi hari ini nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi. Pertama Bu Guru untuk menjelaskan dulu, setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Bu Guru untuk penjelasan tentang materi kita untuk edisi pagi hari ini. Baik Kak Titi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi para pendengar setia kelas on air RRI Pro 2 Mataram dimanapun berada. Perkenalkan, nama Ibu Nurlaili, bisa dipanggil Ibu Laili. Ibu adalah guru matematika di SMP Negeri 6 Mataram. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Bu Guru berdoa supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Ingat, tetap stay at home dan jangan lupa social distancing. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Azizuddin SPD MPD ME yang telah memberikan Bu Guru kesempatan. Dan Bu Guru juga ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 2 Mataram, khususnya program Ibu Pertiwi memanggil. Karena melalui program ini, kita bisa belajar melalui kelas on air. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang min atau rata-rata, median, dan modus. Ini adalah materi kelas 8 ya. Silahkan siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa catat hal-hal yang penting. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kita memahami dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min atau rata-rata, median, dan modus. Pada saat upacara bendera, kalian pasti sering memperhatikan teman-teman kalian. Terkadang, tanpa sadar, kalian membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 160 cm, ada yang 150 cm, bahkan ada yang 140 cm. Namun demikian, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu yang disebut dengan rata-rata. Jadi, rata-rata atau min merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Min atau rata-rata dihitung dengan cara membagi semua jumlah nilai data dengan banyak data. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru berikan contoh ya. Berikut Bu Guru akan jelaskan beberapa contoh tentang
min atau rata-rata. Contoh nomor 1. Oh ya, kalian bisa catat contohnya supaya lebih bisa dipahami ya. Contoh nomor 1. Diketahui data tinggi siswa berikut. 160, 154, 150, 170, 162. Tentukan rata-rata atau min dari data tersebut. Nah, cara menyelesaikannya, kita jumlahkan seluruh data tersebut terlebih dahulu, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Berarti kita jumlahkan ya, 160 ditambah 154 ditambah 150 ditambah 170 ditambah 162. Lalu kita bagi dengan banyak data, yaitu banyak datanya adalah 5. Dibagi 5 jadinya. Sama dengan 796 dibagi 5. Hasilnya 159,2 cm. Jadi, rata-rata atau min dari data tinggi kelima siswa tersebut yaitu 159,2 cm. Anak-anakku sekalian, kalian bisa ikut menghitung juga di rumah ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Hitunglah min dari nilai 8 siswa berikut. 70, 56, 65, 80, 78, 55, 82, 60. Cara menyelesaikan soal nomor 2 ini sama dengan nomor 1 tadi ya. Kita jumlahkan dulu seluruh data tersebut, kemudian dibagi dengan banyak data. 70 ditambah 56 ditambah 65 ditambah 80 ditambah 78 ditambah 55 ditambah 82 ditambah 60. Lalu dibagi dengan banyak data. Banyak datanya yaitu 8. Hasilnya 546 dibagi 8. Sama dengan 68,25. Jadi, rata-rata atau min dari nilai ke-8 siswa tersebut adalah 68,25 ya. Oke. Contoh soal nomor 3. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawaban dari hasil menyontek. Nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama cari dulu jumlah nilai seluruh data sebelum Romi dikeluarkan dari 11 orang siswa tadi ya. Dari soal sudah diketahui banyak datanya 11 orang. Dengan rata-rata nilai ulangan matematikanya 7,2. Jadi, untuk mencari jumlah nilai seluruh data, yaitu kita kalikan ya, 11 dikali 7,2. Hasilnya 79,2. Nah, nilai 79,2 ini adalah nilai seluruh data untuk 11 orang siswa. Ini kita simpen dulu. Kemudian karena nilai Romi
tidak diikutkan, maka banyak datanya berkurang, yaitu menjadi 10 orang siswa. Dan untuk menghitung jumlah seluruh data dari 10 orang siswa itu, kita kalikan dengan rata-ratanya, yaitu 7. 10 dikali 7,0 sama dengan 70. Nah, sudah ketemu nilai seluruh data untuk 10 orang siswa. Jadi, untuk mencari nilai Romi, kita kurangi 79,2 dikurangi 70 sama dengan 9,2. Jadi, nilai ulangan matematika Romi yang tidak diikutsertakan adalah 9,2. Dari contoh soal nomor 3 ini, Bu Guru tekankan sekali lagi, kalau contoh soalnya seperti ini, kalian cari dulu terlebih dahulu jumlah nilai seluruh data dengan cara mengalihkan banyak datanya dengan rata-rata, ya. Kemudian yang kedua, kalian cari lagi jumlah seluruh datanya setelah si Romi keluar dari 11 orang ini, sehingga hasilnya itu nanti kalian kurangi. Oke, Bu Guru lanjutkan contoh soal lagi supaya lebih jelas ya. Nomor 4. 10 orang siswa diukur tinggi badannya. Berikut hasil pengukurannya. Oh ya. Bu Guru ulang ya, untuk contoh soal nomor 4. Bu Guru gunakan contoh yang lebih simpel lagi. Mohon maaf. Contoh soal nomor 4. Hitunglah min dari data berikut. Contoh soal yang ini datanya ditulis dalam bentuk tabel ya. Kolom pertama isinya berat badan siswa. Kemudian kolom kedua adalah frekuensinya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan apabila datanya dalam bentuk tabel? Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan berat badan siswa dengan frekuensi. Bu Guru bacakan dulu soalnya. Berat badan siswa 45, frekuensinya 2. Berat badan siswa 50 kg, frekuensinya 6. Berat badan siswa 55 kg, frekuensinya 4. Kemudian berat badan siswa 60 kg, frekuensinya 8. Nah, untuk menghitung minnya, sekali lagi, caranya adalah dengan mengalihkan berat badan siswa tersebut dengan frekuensi. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke, Bu Guru mulai dari pertama. 45 dikali 2 sama dengan 90. Kemudian 50 dikali 6 sama dengan 300. 55 dikali 4 sama dengan 220. 60 dikali 8 sama dengan 480. Nah, kemudian kita jumlahkan, maka akan ketemu hasilnya 1090. Jadi rata-ratanya 1090 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 20. 1090 dibagi 20. Hasilnya 54,5 kg. Jadi rata-rata dari berat badan siswa tersebut adalah 54,5 kg. Untuk rata-rata satu contoh lagi ya. 30 siswa mempunyai rata-rata nilai 7,25.
Jika satu siswa bergabung, maka nilai rata-ratanya menjadi 7,30. Hitunglah nilai anak tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu jumlah nilai seluruh data sebelum ada siswa yang bergabung dengan cara banyak siswa dikali dengan nilai rata-ratanya, yaitu 30 dikali 7,25. Hasilnya 217,5. Kemudian kita cari jumlah nilai seluruh data setelah ada siswa yang bergabung, sehingga banyak datanya menjadi 31. Itu 31 dikali 7,30. Hasilnya 226,3. Untuk mencari nilai anak yang bergabung, kita kurangi jumlah nilai seluruh data sesudah bergabung dengan sebelum bergabung, yaitu 226,3 dikurangi 217,5 sama dengan 8,8. Jadi nilai anak tersebut adalah 8,8. Itu adalah pemaparan contoh soal untuk rata-rata. Selanjutnya Bu Guru akan bahas materi tentang median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan. Tetapi jika banyak data genap, maka mediannya yaitu hasil penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data. Lalu kemudian hasilnya dibagi 2. Berikut adalah rumus yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui letak median terdapat pada data keberapa. Untuk data ganjil, untuk mencari mediannya, dapat menggunakan rumus yaitu dengan cara banyak data ditambah 1 lalu kita bagi 2. Itu untuk mencari letaknya. Kemudian untuk data genap, untuk mencari mediannya, banyak data dibagi 2 ditambah banyak data dibagi 2 tambah 1 lalu nanti kita bagi dengan 2. Untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1. 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita hitung dulu banyak datanya. 5, 6, 7, 3, 2. Jadi banyak datanya adalah 5. Karena banyak data adalah ganjil, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data ganjil. Nah, untuk menentukan letak mediannya, berarti banyak datanya ditambah 1 lalu dibagi 2. Banyak datanya adalah 5. 5 ditambah 1 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti mediannya itu terletak pada data ketiga atau urutan ketiga. Untuk menentukan mediannya juga jangan lupa kalian harus mengurutkan nilainya dari terkecil sampai ke terbesar. Nah, data yang tadi kita urutkan coba. Dari yang terkecil berarti 2, 3, 5, 6, 7. Nah, dari kelima data ini yang berada di tengah-tengahnya adalah 5. Dan 5 ini berada di urutan ke-3. Berarti 5 adalah mediannya. Atau kalau mau cara simpel, kalian bisa menggunakan cara berikut. Urutkan data terlebih dahulu
dari terkecil, yaitu 2, 3, 5, 6, 7. Kemudian dari kelima data tersebut, kalian cari mana data yang berada di tengah-tengah. Jadi yang berada di tengah-tengah udah jelas ya, yaitu angka 5. Contoh soal nomor 2. 10 orang siswa diukur tinggi badannya. Berikut hasil pengukurannya. 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa tersebut. Penyelesaiannya, karena jumlah data genap yaitu 10, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data genap. Tapi terlebih dahulu kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai ke terbesar. 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Jadi kita udah urutkan ya. Kita cari dua nilai yang berada di tengahnya. Lalu kita jumlahkan dan dibagi 2. Nah, dari ke-10 data ini, untuk mencari letak mediannya kita bisa gunakan rumus. Caranya banyak data dibagi 2, ditambah banyak data dibagi 2 tambah 1, lalu kita bagi 2. Oke, kita coba. 10 bagi 2 hasilnya 5, ditambah 10 bagi 2 hasilnya 5, lalu ditambahkan 1 hasilnya 6. Jadi mediannya terletak pada data ke-5 dan data ke-6 di antara itu ya. Nah, dari pengurutan data diperoleh data ke-5-nya itu adalah 170 dan data ke-6-nya adalah 171. Jadi mediannya 170 ditambah 171 lalu dibagi 2. Hasilnya 341 dibagi 2 sama dengan 170,5 cm. Jadi mediannya adalah 170,5 cm. Itu adalah dua contoh untuk data ganjil dan data genap di materi median. Selanjutnya Bu Guru akan jelaskan materi modus. Modus yaitu data atau nilai yang sering muncul atau yang mempunyai jumlah frekuensi paling banyak. Contoh, diketahui data berikut 2,3,4,8,10,5,4,6,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 7,9. Tentukan modus dari data tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup melihat datanya. Data yang mana yang paling sering muncul. Dari data tersebut, modusnya adalah 4. Karena 4 ini muncul sebanyak 5 kali. Ya. Atau kalau misalkan datanya berbentuk tabel, kalian tinggal lihat saja mana yang paling banyak frekuensinya. Itulah modusnya. Nah, pertanyaannya gini, Bu Guru, bagaimana apabila ada 2 modus? Apakah dipilih salah satunya, Bu Guru?
atau ditulis keduanya? Ini sering sekali ditanyakan ya. Nah, jadi dalam data ada kemungkinan bisa terdapat modus yang sama. Maksudnya, nilai modus tidak mesti hanya satu nilai saja yang muncul. Namun, bisa lebih dari satu. Bisa 2 atau 3, dan seterusnya. Apabila terdapat 2 modus pada data, maka disebut dengan bimodus. Dan apabila terdapat lebih dari 2 modus, maka disebut multimodus. Contohnya nih Bu Guru kasih ya. Tentukan modus dari data berikut. 3, 4, 8, 10, 5, 4, 8, 4, 6, 15, 8, 13, 7. Dari data berikut terlihat bahwa 4 dan 8 masing-masing muncul sebanyak 3 kali. Jadi modusnya adalah 4 dan 8 karena sama-sama muncul 3 kali ya. Jadi di sini dia bimodus, ada 2 modusnya. Nah, Bu Guru kasih trik untuk mencari modus pada data yang banyak, misalkan mencari modus dengan jumlah data atau banyak datanya 50. Untuk memudahkan kita dalam menentukan modus dapat dilakukan dengan cara menyusun data secara urut dari terkecil sampai terbesar. Kemudian menghitung mana nilai yang sering muncul. Selain itu, bisa juga kita langsung membuat tabel frekuensi dengan menggunakan turus. Apabila suatu nilai pada data memiliki frekuensi terbanyak, maka nilai tersebut disebut dengan modus ya. Kalau kalian mau mencari modus dengan menggunakan turus, berarti kalian tulis dalam bentuk tabel. Kolom pertama berisi angkanya, kemudian kolom kedua berisi turusnya, dan kolom ketiga adalah frekuensinya. Nanti kalian bisa hitung berapa frekuensinya dari turus tersebut. Sebuah data bisa memiliki lebih dari satu modus ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari modus ini. Sebuah data bisa memiliki lebih dari satu modus, itu ingat. Kemudian, jika jumlah kemunculan semua angka pada sebuah data sama, maka modusnya tidak ada. Itu adalah hal penting yang harus kalian ingat. Itu adalah materi kita pagi ini, yaitu tentang rata-rata atau mean, median, dan modus. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Halo Kak Titi. Oke, halo Bu Guru Laili. Ya. Iya. Aduh, penjelasannya ya luar biasa sekali. Tadi banyak soal-soal yang diberikan ya ke siswa-siswi yang sedang mendengarkan belajar di RRI untuk edisi pagi hari ini mengenai distribusi data ya, mean, median, dan modus ya, Bu Guru. Iya Kak Titi. Iya, jadi tadi belum ada soal nih buat siswa-siswi nih yang lagi belajar, Bu Guru? Belum ya? Belum, nanti mereka yang bisa bertanya pada Bu Guru. Oke, iya betul. Jadi silakan untuk yang ingin bertanya langsung saja, nanti kita akan buka ya di 081802057000. Bisa telepon, bisa chatting juga. Dan siaran untuk belajar di RRI ini juga disiarkan di FM 91,4 MHz RRI Bima dan juga FM 89,3 MHz di Relay di Sumbawa ya. Jadi nanti untuk yang pengen ikutan bertanya sekali lagi sama Bu Guru Nur Laili mengenai materi kita untuk edisi pagi hari ini, bisa langsung telepon atau chatting di 081802057000. Tapi kita ke lagu dulu ya Bu Guru ya. Iya Kak
Kak Titin. Ya, kita istirahat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi masih di belajar di RRI Kelas On Air RRI Mataram. Tepatnya sebulan sudah tak sua dirimu. Rasanya sepi Septemberku tanpa senyummu. Tak biasa ku menjalani hari-hari ini. Rutin menetap, satu hal terganti. Semua cita yang kita tulis dahulu telah terhapus oleh waktu. Di sini ku tunggu dirimu. Tak peduli bulan ataupun mentari. Jangan ragu untuk kembali, karena jujur bukan setia menunggu. Teringat kata-kata yang berujung berakhir. Apakah pantas semudah itu pilihan terbaik? Semua cita yang kita tulis dahulu telah terhapus oleh waktu. Di sini ku tunggu dirimu. Tak peduli bulan ataupun mentari. Jangan ragu untuk kembali, karena jujur bukan setia menunggu. Di sini ku tunggu dirimu. Tak peduli bulan ataupun mentari. Jangan ragu untuk kembali, karena jujur bukan setia menunggu. Kelas On Air dilanjutkan. Oke, kita masuk di kelas On Air RRI Mataram kembali ya. Tadi ada singlenya Sheila Anandara, Hari Tanpa Mentari. Bu Guru dengerin nggak tadi Bu Nurlaili? Iya. Denger ya. Wah, pas banget soalnya Bu Guru jam segini untuk berjemur ya, supaya imun tubuh kita tetap kuat ya Bu ya. Iya. Iya. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya nih Bu Guru di line telepon. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi kelas On Air RRI Mataram.
Halo. Oke, sebentar ya. Kita cek lagi nih Bu Guru. Halo. Ya, oh masih menghubungkan sepertinya. Ya, terputus. Nanti kita tunggu lagi ya untuk yang ingin bertanya tentang materi matematika untuk edisi pagi hari ini. Tadi Bu Guru sudah memberikan contoh-contoh soal juga mengenai distribusi data min, median, dan modus ya Bu Nurlaili. Dan silakan untuk yang ingin bertanya lagi boleh telepon melalui WhatsApp ya di 081802057000. Sepertinya sudah ada yang ingin ikut bertanya. Halo, selamat pagi kelas on air RRI Mataram. Halo, Iya, halo. Dengan siapa di mana? saya Safa dari kelas 1. Safa, kelas berapa? Halo? Halo? Oke, sepertinya masih menghubungkan ulang. Ini terkait sinyal nih Bu Guru ya. Kita akan tunggu lagi ya. Mungkin Safa akan menelpon lagi. Sekarang kita ke yang sudah bertanya melalui chatting WhatsApp ya. Ada siapa di sini? Oke, sebentar. Oke, dari Assalamualaikum Bu Guru, saya Wida dari 8J. Nomor absen 37. Nah, boleh dijelasin Bu Guru, dijelasin ulang tentang rata-rata contoh soal nomor 3 sama nomor 6. Oke, berarti min ya ini ya, nilai rata-rata. min. Ya, silakan Bu Guru. Ya. Bu Guru jelaskan kembali contoh soal nomor 3 sama 5 kayaknya Wida. Tadi Bu Guru hanya jelaskan 5 contoh soal. Ya. Bu Guru baca lagi untuk soal nomor 3. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Nah, Wida, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan dulu di soalnya ya, apa yang diketahui. Jadi, di awal banyak siswanya adalah 11 orang. Dan 11 orang ini rata-ratanya 7,2. Karena Romi dikeluarkan dari 11 orang itu tidak dihitung maksudnya, maka banyak siswanya menjadi 10. Dan rata-ratanya berubah menjadi 7,0. Nah, untuk mencari nilai Romi, caranya pertama, Wida hitung dulu 11 dikalikan 7,2. Hasilnya adalah 79,2. Kemudian itu disimpan dulu ya. Kemudian hitung lagi setelah si Romi keluar. Banyak siswanya adalah 10. 10 dikali 7,0. Hasilnya 70. Nah, tadi sudah kita simpan yang 79,2 dan yang kedua kita sudah hitung hasilnya 70. Untuk mencari nilai Romi, maka dikurangi ya, 79,2 dikurangi dengan 70. Hasilnya adalah 9,2. Itulah nilai Romi. Kalau contoh soal nomor 3 ini adalah rata-rata dari 11 orang ke 10 orang ya. Jadi ada siswa yang keluar. Kemudian kalau contoh soal nomor 5 ini sama contoh soalnya, bedanya itu adalah ada siswa yang bergabung. Nah, Bu Guru bacakan supaya lebih jelas. 30 siswa mempunyai rata-rata 7,25. Jika satu siswa bergabung, maka nilai rata-ratanya menjadi 7,30. Hitunglah nilai anak yang bergabung tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu jumlah nilai seluruh data
sebelum ada siswa yang bergabung ya dengan cara 30 dikalikan 7,25. Hasilnya 217,5. Nilai ini kita simpen dulu. Kemudian yang kedua, kita cari jumlah nilai seluruh data setelah ada siswa yang bergabung. Karena ada siswa yang bergabung 1, maka banyak datanya menjadi 31. Nah, 31 kita kalikan dengan 7,30. Hasilnya 226,3. Nah, untuk mencari nilai siswa yang bergabung tadi, maka kita kurangi ya, 226,3 dikurangi 217,5. Hasilnya adalah 8,8. Jadi kesimpulannya, nilai siswa yang bergabung tersebut adalah 8,8. Begitu Wida, semoga Wida bisa memahami ya. Oke, Ibu Guru. Tadi sudah dijelaskan ya kepada siapa tadi ya, Bu Guru? Wida ya. Berarti Bu Guru kenal nih ya, tahu ya anak muridnya? Ya iyalah ya. Oh, tahu. Iya, jadi tadi pertanyaan soal nomor 3 dan nomor 5 tepatnya Bu Guru ya. Iya. Nomor 3 ada penambahan siswa, nilai rata-ratanya. Kemudian pertanyaan nomor 5 itu adalah nilai rata-rata satu siswa yang dikurangi ya Bu Guru ya. Iya. Halo? Ya. Oke, Bu Guru, kita lanjutkan. Untuk yang ingin bertanya silahkan di 081802057000 karena tadi ada yang ingin bertanya tapi ketika Bu Guru lagi menjelaskan ya. Sekarang dibuka kembali, silahkan untuk yang ingin bertanya langsung telepon ke nomor WhatsApp di 0818202057.000. Oke. Sebelumnya ada siapa nih Bu Guru? Kita ke chatting aja ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Guru, saya Helmi Effendi dari SMA Negeri 1 Alas Kabupaten Sumbawa. Mau nanya, ini anak SMA nih ya. Mau nanya, apakah ada rumus mencari modus dengan cepat Ibu? Sekian dan terima kasih. Sebentar Bu Guru ya, kita ke telepon dulu ya. Sebentar dijawab ya. Halo, selamat pagi, kelas on air RRI Mataram. Oke, sepertinya terputus. Bisa dicoba lagi ya untuk menelpon yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Guru. Sepertinya belum ada. Kita ke pertanyaan tadi aja deh Bu Guru dari Effendi di Sumbawa ya. Adakah rumus mencari modus dengan cepat Ibu? Halo Fendi. Nah, jadi Bu Guru jawab pertanyaannya ya. Cara mencari modus. Nah, sebenarnya yang Bu Guru jelaskan tadi adalah materi untuk kelas 8 ya. Kalau materi min, median, dan modus untuk SMA itu ada min, median, modus untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, yang Bu Guru jelaskan tadi adalah untuk data tunggal semua ya. Karena untuk data kelompok akan dipelajari nanti pada waktu SMA. Nah, cara cepat mencari nilai modus. Ya, caranya adalah supaya tidak bingung, bisa dengan cara datanya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, setelah diurutkan maka akan terlihat mana data yang paling sering muncul. Nah, di sanalah bisa dilihat modusnya. Nah, cara kedua bisa dengan menggunakan tabel atau membuat tabel. Kolom pertama isinya angka, kolom keduanya adalah urutnya, kemudian kolom ketiga frekuensinya. Lihat mana frekuensi yang paling banyak. Itu adalah modusnya ya. Itu kalau untuk data tunggal ya Fendi ya, itu adalah cara cepatnya. Itu saja dari Bu Guru. Tetapi kalau misalkan di materi SMA ada rumus untuk modus data kelompok. Nah, bisa dicari menggunakan rumus, yaitu rumusnya modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus, kemudian dibagi selisih frekuensi kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus lalu dikalikan dengan panjang kelas.
ya. Atau kalau bisa disingkat, modus sama dengan TD ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Begitu, Fendi. Iya, sekali lagi ini karena materi pelajaran kelas 8 SMP ya, Bu Guru ya. Tapi tadi ada yang bertanya. Iya, jadi ada penambahan materi sedikit dari Bu Guru Nurlaili ya. Baik, Bu Guru, kita ke pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya lagi nih, boleh dijelasin tentang bimodus dan multimodus? Sama contoh soal bimodus dan multimodus itu, Bu Guru, seperti apa? Oke, itu dari siapa yang bertanya ya? Ini dari Wida lagi, Bu Guru. Oh, Wida lagi. Iya. Oke, Wida. Bu Guru? Tadi Bu Guru sudah jelaskan tentang bimodus dan multimodus. Nah, bimodus itu apabila modusnya terdiri dari 2. Kemudian multimodus itu apabila modusnya lebih dari 2. Contohnya, misalkan ada sebuah data, nih Wida bisa catat supaya ngerti ya. 3, 4, 8, 10, 5, 4, 8, 4, 6, 15, 8, 13, 7. Nah, dari data tersebut tentukanlah modusnya. Nah, modusnya dapat kita lihat ya. Ternyata modusnya adalah 4 dan 8. Kenapa 4 dan 8? Karena dari data tersebut 4 dan 8 muncul sebanyak 3 kali. Nah, 4 dan 8 berarti ada 2 modusnya. Ini adalah contoh bimodus ya. Nah, Bu Guru berikan contoh lagi untuk Wida apabila termasuk multimodus. Misalkan sebuah data 5, 3, 5, 5, 4, 6, 6, 6, 3, 3. Nah, ini adalah sebuah data. Nah, dari data ini dapat dilihat modusnya adalah 3, 5, dan 6. Ya, kenapa 3, 5, dan 6? Karena 3 muncul sebanyak 3 kali, kemudian 5 muncul sebanyak 3 kali juga, dan 6 muncul sebanyak 3 kali juga. Berarti modusnya adalah 3, 5, 6. Itu lebih dari 2 ya. Namanya multimodus. Begitu, Wida. Oke, sepertinya sudah bisa ditangkap oleh Wida di rumah ya, Bu Guru ya. Kita Ya, lanjut mudah-mudahan. lagi. Yang mau telepon silakan ke 081802057000 untuk yang ingin bertanya langsung kepada Bu Guru Nurlaili mengenai materi kita untuk edisi pagi hari ini ya. Dan Bu Guru, kalau di chatting banyak banget nih yang ikutan ya. Dari siapa Ya. nih? Assalamualaikum Bu, Safa dari kelas 8I ya. Mau nanya, Iya, boleh? berarti siapa yang nelpon tadi itu? Oke, oh gitu ya, katanya mau nanya, boleh ulang dijelasin dong yang tentang median yang ganjil dengan rumusnya, Bu Guru. Oh Silakan. gitu. Mm-mm. Median itu kata lainnya adalah nilai tengah, ya, nilai tengah yang berada di tengah-tengah. Jika banyak data ganjil, maka nilai median yaitu satu nilai yang berada di tengah urutan, ya. Misalkan ada sebuah data, banyak datanya adalah 5. Banyak datanya adalah 5 ya. Nah, untuk mencari mediannya, Safa tinggal cari mana yang berada di urutan ke tengah. Dan ingat, harus diurutkan datanya dari terkecil sampai terbesar. Ini dulu contohin. Misalkan ada data 5, 6, 7, 3, 2. Ada 5 data ya. Nah, untuk mencari mediannya, diurutkan dulu dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kita urutkan ya. 2, 3, 5, 6, 7. Nah, jadi sudah terurut. Nah, untuk mencari mediannya dari kelima data itu, siapa bisa lihat mana yang berada di tengah-tengah. 2, 3, 5, 6, 7. Sudah jelas yang berada di tengah-tengah itu adalah 5 ya.
dan 5 itu berada di urutan ketiga. Jadi mediannya adalah 5. Kalau Safa mau menggunakan rumus untuk mencari letak mediannya berada di mana atau berada di data keberapa, caranya banyak datanya ditambah 1 lalu dibagi 2. 5 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi urutan datanya berada di ketiga. Ya, Bu Guru bacakan sekali lagi datanya apakah benar mediannya berada di urutan ketiga. 2, 3, 5, 6, 7. Nah, dan ternyata 5 adalah mediannya. 5 berada di tengah-tengah dan 5 berada di urutan ketiga. Begitu, Safa. Baik, oke, itu dia ya untuk modus juga tadi ya Bu Guru ya yang dijelaskan pertanyaan. Oh, median yang pertanyaannya Safa ya. Median. Oke, kita lanjut lagi Bu Guru. Tadi dari Safa, sekarang dari siapa ya? Sebentar, mana ya? Yang ini ya tadi ya. Oke, Assalamualaikum Bu Guru, saya mau tanya. Nama saya Rizlul Afwan, kelas 8I juga ini Bu Guru ya. Nomor absen 29. Bu, tolong jelaskan kembali cara menghitung median dalam bentuk tabel yang soal berat badan siswa dan frekuensinya. Yang min maksudnya, bukan yang median ya. Sebentar, yang min ya maksudnya. Menghitung min dalam bentuk tabel yang soal berat badan siswa dan frekuensinya, katanya Bu Guru. Silakan. Oh gitu. Kayaknya tadi Bu Guru menjelaskan terlalu cepat ya. Oke. Dijelaskan lagi Bu Guru. Iya, Bu Guru ulangi kembali ya. Untuk contoh soal nomor 4 tadi. Apabila dalam mencari rata-rata atau min, kemudian dalam bentuk tabel, nah ada cara penghitungannya ya. Bu Guru bacakan aja soalnya dulu. Iya. Oke. Kolom pertama berisi tentang berat badan siswa. Kolom kedua berisi tentang frekuensi ya. Baris pertama, berat badan siswa 45 kg. Frekuensinya 2. Artinya ada 2 siswa yang berat badannya 45 kg ya. Kemudian berat badan siswa 50 kg. Frekuensinya adalah 6. Berat badan siswa 55 kg. Frekuensinya adalah 4. Berat badan siswa 60 kg, frekuensinya adalah 8. Nah, untuk mencari rata-ratanya atau min, kalian kalikan dulu berat badan dengan frekuensinya. Ya, semuanya dikalikan. 45 kalikan dengan frekuensinya, itu frekuensinya 2. 45 dikali 2 sama dengan 90. 50 dikali 6 sama dengan 300. 55 dikali 4 sama dengan 220. 60 dikali 8 sama dengan 480. Setelah semuanya dikalikan, hasil perkalian tersebut dijumlahkan ya. 90 ditambah 300 ditambah 220 ditambah 480. Nah, hasilnya adalah 1090. Kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Tadi frekuensinya ada 2, 6, 4, 8. Kalau dijumlahkan hasilnya 20. Sehingga minnya adalah 1090 dibagi 20. Hasilnya 54,5 kg. Jadi rata-rata berat badan siswa adalah 54,5 kg. Oke, itu dia. Ya, itu untuk yang bertanya ya barusan ya Bu Guru ya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan lagi, satu lagi ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya Bu, yang saya ini dari Rodi dari kelas 8I. Saya mau bertanya tentang gimana rumus yang paling mudah untuk mencari mediannya. Oke. Singkat aja Bu Guru ya. Oh iya. Karena mau bacain yang masih banyak bertanya, ternyata nih banyak yang bertanya. Oke. Ya silakan Bu Guru. Rumus untuk mediannya. Jadi untuk mencari median itu sekali lagi Bu Guru yang ulangi adalah nilai
tengah. Nah, ada dua rumus di sini untuk yang jumlah data ganjil sama jumlah data genap. Ini untuk mencari urutannya ya, urutannya data keberapa. Jadi sebelum masuk ke rumus ini, Rodi itu harus mengurutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar, baru bisa menggunakan rumusnya. Oke, yang pertama untuk data ganjil, mediannya sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Kemudian rumus untuk data genap, median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 lalu dibagi dengan 2. N itu adalah banyak datanya ya. Oke, itu aja. Oke, Bu Guru, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang belum dibaca banyak sekali. Assalamualaikum Bu, saya Wifa dari kelas 8J, absen 07. Boleh dijelasin ulang tentang soal nomor 4 dan tentang pengertian median. Terus ada lagi nih Bu ya, dari Syakila Namira Amanda, kelas 8J. Wah, ini pertanyaannya panjang Bu ya. Tentang modus. Terus ada juga rumus yang paling cepat untuk median. Tadi udah dijawab oleh Bu Guru ya. Dari siapa tadi itu ya? Sebentar dulu, kita baca dulu dari siapa yang ikutan. Dari Pandu 8K, kelas 8K. Terus siapa lagi? Ada Dwifa dari 8K juga. Rumus median juga yang ditanyakan Bu Guru ya. Terus ada juga dari Rustan dari SMA Negeri 1 Utan juga Bu Guru. Waduh, banyak sekali ya yang bertanya untuk edisi pagi hari ini. Nah, dan sepertinya kita ke kesimpulan ya untuk materi kita. Mungkin untuk edisi hari ini sedikit saja Bu Guru ya, dan pesan-pesannya mungkin untuk siswa-siswi yang ada di rumah aja untuk kali ini. Silakan Bu Guru sedikit aja. Oke. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi adalah rata-rata merupakan wakil dari hasil pengukuran yang sebenarnya. Kemudian untuk median itu adalah nilai tengah dari suatu data, dan cara penghitungannya berbeda, yaitu apabila dihitung menggunakan data ganjil maka beda, kemudian apabila datanya genap juga berbeda. Tadi Bu Guru sudah jelaskan ya. Dan untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul. Sebuah data bisa memiliki lebih dari satu modus, dan jika jumlah kemunculan semua angka pada sebuah data sama, maka modus datanya tidak ada. Itu adalah kesimpulannya ya. Ya, terima kasih. Satu lagi Bu Guru. Ya, Pesannya? Ya, pesan untuk kalian ya. Untuk siswa-siswaku, siswa-siswa Spena, dan seluruh siswa yang ada di Provinsi NTB yang sekarang sedang di rumah aja, Bu Guru berpesan tetap jaga kesehatan, jaga jarak kalian ya, jangan lupa belajar, dan tentunya belajar melalui kelas on air di RRI Pro 2 Mataram. Itu sangat bagus ya. Bisa langsung bertanya secara interaktif ya. Terima kasih Bu Guru Nurlaili ya untuk edisi pagi hari ini. Sukses selalu. Baik, terima kasih. Sekali lagi itu dia ya untuk kelas on air RRI Mataram edisi pagi hari ini. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on Air RRI Mataram.